Halo, ketemu lagi dalam pergulatan politik atau yang kita singkat dengan Gultik, ya, dengan tamu spesial kita pada malam hari ini, Mas Andi Wijayanto dari Deputi dari tim pemenangan nasional dari pasangan presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dengan saya Om Wai yang akan bicara tentang topik yang sangat aktual dan sangat menggelisahkan. Mas Andi, apa kabar? Baik, terima kasih diundang ke Gultik. Ya, Mas Andi Wijayanto ini di tim pemenangan nasional TPN dari pasangan Ganjar Mahfud, ya kan? Yang posisinya persisnya apa, Mas? Sekarang namanya itu judulnya, Mas? Nama kedeputian saya Deputi Politik 5,0 atau 5.0. 5.0 ya. Dari sebelumnya apa sebelumnya? Sebelumnya panjang banget, ada analisa, data, survei, intelligence, pangkalan data dan seterusnya. Karena panjang, jadi ya disingkat menjadi 5,0. Oke, kenapa? Tolong disebutkan, tolong dijelaskan kenapa disebut 5 poin. Ya terinspirasinya 5.0 ya? Terinspirasinya dari perkembangan industri ya. 1,0 ketika mekanisasi sudah mulai, lalu 4,0 ketika otomatisasi. Nah, sekarang semuanya berusaha mengira-ngira setelah otomatisasi 5,0-nya apa. Nah, lalu 5,0 yang pasti akan sangat dipengaruhi oleh big data dan juga artificial intelligence yang tetap menempatkan manusia sebagai pembuat keputusan terpenting. Jadi kemudian Kedeputian Politik 5,0 bertugas mengadopsi teknologi-teknologi yang ada, terutama kecerdasan buatan, dan bagaimana kami ya yang menjadi pembuat keputusan di TPN menggunakan artificial intelligence itu untuk membantu merumuskan strategi-strategi kampanye ke depan. Iya, ya, strategi kampanye. Yang menarik kaitannya dengan posisi Anda terakhir sebagai Gubernur Lemhanas ya. Akhirnya terpaksa harus mundur, memang harus mundur atau memang seharusnya begitu? Harus atau masalah etik atau bagaimana itu? Itu pertimbangannya lebih banyak etikanya. Iya, iya. Jadi saya Di aturan nggak ada ya aturannya? di aturan tidak harus mundur. Tentunya ada keharusan untuk cuti pada saat kampanye, tapi ketika saya makan siang dengan Pak Sintong Panjaitan. Pak Sintong Panjaitan itu angkatan 62, jadi komandannya ayah saya yang angkatan 65. Ya, Pak Teo ya. Pak Teo Ya, lalu Pak Sintong heran, "Loh, kamu sebagai Gubernur Lemhanas nggak harus mundur?" "Enggak Pak, aturannya begitu." Diatur ya. Gitu. Nah, terus kamunya sendiri gimana? Nah, ketika Pak Sintong nanya, "Kamunya sendiri gimana?" Saya sadar bahwa itu pertanyaan etika, bukan pertanyaan legal formal. Lalu ya sudah, saya dengan mudah memutuskan mundur karena Lemhanasnya harus netral, di dalamnya ada TNI dan Polri aktif, peserta pendidikan di Lemhanas itu juga TNI dan Polri aktif, supaya lembaga saya tidak terseret-seret dalam pertarungan politik selama 120-an hari itu. Jadi kemudian ya mudah saja sih memutuskan untuk mundur. Yang terberat adalah menyiapkan proses transisinya, terutama secara administratif. Ya, Bung Andi, berarti ini kemunduran Anda atau Anda undur diri yang ketiga ya? Dulu kan pernah mundur ya? Dulu saya mundur pertama 2014 ketika diberi tugas untuk menjadi sekretaris tim kampanye nasional. Waktu itu ketuanya Pak Cahyokumolo. Saya diberi tugas sebagai sekretaris. Saya statusnya saat itu pegawai negeri sipil yang secara aturan tidak boleh berkampanye. Jadi kemudian memutuskan mundur. Lalu yang kedua sama, akan mulai kampanye Jokowi Maruf Amin. Dipanggil, diberi tugas untuk mengelola relawan. Ya, saya saat itu jabatannya komisaris utama di BUMN Angkasa Pura I. Secara aturan juga tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh berkampanye. Jadi itu kemunduran saya yang kedua dan yang ketiga sebagai gubernur. Iya.
Mudah-mudahan cuma 3 kali mundur ya. Iya, moga-moga nanti kalau ini selesai saya harus memastikan punya pekerjaan berikutnya yang kalau ada pemilu saya nggak harus mundur Nggak harus mundur, 4 ya. kali. Moga-moga nemu pekerjaan itu apa. Pengennya jadi apa emang? Nah. Pengennya jadi apa, Mas? Wah, nantilah itu kita pikirkan setelah menang gitu ya. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong, kita sambil ngobrol nih, suka gultik kan? Coba kita pesan ya. Boleh. Eh, Ya, bikinin dong. 2 porsi ya. 2 porsi. Ya. Seperti Pedas, biasa. sambal. Mau pedas nggak, Mas? Biasalah. Biasa. Biasa. Biasa ya. Sebentar ya Pak, saya bikinin ya Pak. Ya, Oke, bikinin makasih, ya. makasih. Nah, Mas, ngomong-ngomong, Anda dulu kan juga di Pilpres tahun 2014 sudah tampil ya di situ berperan 2019 begitu dan juga sekarang ini nanti. Apa bedanya di antara 3 Pilpres tadi, Mas? Lebih berat atau gimana? Kalau dilihat dari 2014, 2019 dan sekarang yang terberat tentunya 2014. Ya. 2014 saat itu PDI Perjuangan Ibu Mega 10 tahun di luar pemerintahan, ya, lalu mengusung sosok Joko Widodo yang benar-benar berasal dari bawah, wali kota, gubernur, ya, kita di luar pemerintahan, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana koalisinya Prabowo Hatta saat itu terdiri dari partai-partai utama. Ya, kami saat itu didukung oleh PDI Perjuangan, didukung oleh Hanura, oleh Nasdem, ya, sehingga koalisi di sana lebih besar dan kami di luar pemerintahan. Ya, jadi secara tantangan dari penyusunan tim, penyiapan strategi, penyiapan logistik jauh lebih berat 2014. Jadi kalau 2014 itu pertanyaannya benar-benar terkait dengan menang kalah. 2019 lebih mudah ya, karena Pak Jokowi sudah menang dan Pak Jokowi berhasil melakukan program-programnya dengan baik, ya, sehingga waktu itu kita tinggal memakai tagline kerja. Ya, presiden yang bekerja. Jadi 2019 itu pertanyaannya bukan menang kalah, tapi berapa banyak menangnya. Oh, berapa persen menangnya gitu ya? Berapa banyak menang? Berapa Sudah, banyak ya? sudah pasti menang. Nah, 2024 ini tantangan terbesarnya yang berbeda dari 2014-2019 adalah 3 pasang. 2014 dan 2019 itu 2 pasang. Iya. 2024 ini 3 pasang, sehingga data harus kami sesuaikan, algoritma harus kami sesuaikan, simulasi-simulasi misalnya untuk penentuan wilayah prioritas juga harus disesuaikan dengan karakter bahwa pemilu ini akan pemilu 3 pasang. Iya. Ya, kalau 3 pasang gimana? Lebih berat daripada 2 pasang, Mas? Ya, orang kemudian menduga bahwa ini akan menjadi 2 putaran, Iya. ya kan? Ada juga 2 gitu nggak kira-kira? Kita punya strategi yang optimis, misalnya yang mengarah Yo, kasih. thank you, makan nuwun. Ini buat Om Wai. Oh iya, terima kasih. Sambal boleh mau Pak? Ini kerobokan juga ada Pak. Iya, iya, iya. Ya, makasih ya. Ya, mari. Ya, kami punya membuat skenario strategi yang optimis yang bisa memenangkan 1 putaran. Kami juga punya worst skenario, ya, di mana kemudian worst skenario itu adalah berlangsung 2 putaran dan ketika putaran 1 pasangan kami bukan yang nomor 1 tapi yang nomor 2. Itu worst case skenario-nya dibuat, tapi karena Mas Gibran baru muncul sebagai cawapres di minggu ini, maka datanya sedang kami olah, algoritma barunya juga sedang kami olah supaya nanti sesuai dengan kondisi terkini bagaimana melakukan pemilihan presiden 3 pasang. Iya. Jadi ada tadi nyebut Mas Gibran ya. Itu kan kalau kita mau coba respon nih, kata orang nih banyak nih muncul di apa namanya medsos kami nih. Ada yang nanya nih bagaimana cara kita sebagai masyarakat umum mensikapi dan merespon isu politik dinasti sekarang. Soal politik dinasti, Mas. What do you think? Ya, politik dinasti dalam pengalaman kita itu yang paling mengkhawatirkan memang di akhir masa Orde Baru. Ya, ketika Presiden Soeharto
di 30 tahun kekuasaannya, kemudian tiba-tiba anak-anaknya muncul signifikan, apakah memiliki konglomerasi bisnis atau sudah mulai terlihat masuk ke pemerintahan ya, setelah 30 tahun. Lalu prosesnya dipandang tidak normal, prosesnya dipandang penuh dengan fasilitas-fasilitas privilege khusus yang menyebabkan kompetisi yang sehat, meritokrasi, ya, bahkan rule of law menjadi terpinggirkan karena ada kekhususan yang diberikan karena mereka adalah anak-anak presiden. Yang sekarang harus kita amati apakah dalam proses pemunculan Mas Gibran sebagai cawapres itu rule of law-nya misalnya berubah menjadi rule by law. Ya, sehingga kita tahu ada sindiran-sindiran ini Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga, terutama karena ketuanya adalah paman dan seterusnya. Nah, itu yang benar-benar harus kita pastikan bahwa rule of law tidak berubah menjadi rule by law. Ya, kekuasaan yang berdasarkan hukum ya tidak berubah menjadi hukum digunakan untuk kekuasaan. Nah, sekarang menurut Anda belum sampai kepada rule by law ini. Kalau dilihat waktu Mahkamah Konstitusi itu memutuskan, ya kami menarik big data. Ya, kami menarik big data 24 jam percakapan yang ada di media sosial ya. Cukup terkejut dengan hasilnya karena yang kontra dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu 88%. Waduh, luar biasa itu. Itu voice-nya cukup besar. Dan yang kontra warna merah itu 88%. Selama pengalaman saya menganalisis big data dengan social network analysis, mungkin itu kontra yang terbesar. Iya, Mas. Kontra terbesar sebelumnya itu pada saat polemik Undang-Undang Ciptaker. Waktu polemik Undang-Undang Ciptaker, kontranya 86%. Ya, ketika misalnya isu perpanjangan, penundaan pemilu, isu 3 periode, kontranya juga cukup besar. Tapi waktu itu tidak sampai 80%. Ini 88%. 82%. Ini rekor. 88%. 88% kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu kami juga kemudian melihat bahwa secara natural masyarakat sipilnya juga kemudian bereaksi. Ya, misalnya ada deklarasi Juanda ya, dari tokoh-tokoh masyarakat sipil yang senior sampai kepada yang aktivis-aktivis yang selama ini bisa kita identifikasi, ya mereka lah yang dulu menggerakkan reformasi 98 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bahwa keputusan MK itu merupakan titik awal di mana demokrasi kita berbelok. Ya, sehingga mereka kemudian mengatakan ini sebagai titik nol. Ya, untuk saya itu sesuatu yang harus kita jaga karena saya orang yang yakin bahwa demokrasi di Indonesia bisa matang ya kalau kita berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik secara berturut-turut. 7 kali. 7 kali ya. Kalau asumsinya demokrasinya dimulai tahun 99, pemilu demokratik pertama kita tahun 99, maka 2019 itu merupakan pemilu yang kelima. Jadi tinggal 2 kali lagi. 2024, 2029 demokrasi kita matang. Dan kita kemudian di dunia ini yang negara demokrasi matang ada 40. Jadi kita berpeluang menjadi negara yang ke-41 atau negara ke-42 di tahun 2029. Sekarang ini masih transisional ini berarti kita ya? masih transisional. Dan biasanya pada saat negara mengalami transisi demokrasi seperti yang misalnya terjadi di Thailand, terjadi di Filipina, itu bisa saja tiba-tiba berbalik. Nah, begitu berbalik, 0 lagi. Kita harus 7 kali lagi. Nah, itu sayang. Kita tinggal 2 kali lagi kok untuk menuju demokrasi matang itu. Jadi komitmen kita harus tentang penguatan demokrasi. Dan penguatan demokrasi itu artinya perluasan partisipasi. Penguatan demokrasi itu artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama. Tidak boleh ada privilege.
Tidak boleh ada fasilitas-fasilitas khusus. Tidak boleh ada rekayasa-rekayasa kekuasaan sehingga anaknya A akan mudah mencapai posisi tertentu pada saat kompetisinya mungkin diatur. Pada saat kompetensinya mungkin kalah dengan orang lain. Ide dari demokrasi, kekuasaan kembali ke rakyat adalah kesempatan yang sama bagi semua orang. Semua orang ya. Nah, Oke. itu yang harus benar-benar kita pastikan, terutama di pemilu 2024 itu. Iya. Ini Mas, coba. Mas. Oke. Ini enak ini. Silakan coba Pak. Sambal butuh sambal? Ya, sambal udah ya. Udah. Belum sih Pak, mau lagi? Enggak, cukup aku. Cukup sambal. Aku nggak suka sambal tuh ranjau. Kayak Saya ranjau-ranjau. pikir gultik itu tiknya itik. Oh, bukan. Sebenarnya Tikungan Om. Kulit tikungan. Tikungan. Kulit Oh, tikungan kalau gulai di di tikungan. Bulan Plaza. Kalau di kami jadinya gulai pergulatan politik. Nah. Gitu Mas. Ngomong-ngomong, Anda termasuk yang 88% itu nggak? Maksudnya? Yang termasuk yang merah itu, yang bereaksi negatif terhadap isu dinasti politik itu. Secara pribadi, saya orang yang ya sebetulnya tidak menginginkan pembatasan ya. Ya. Jadi orang kalau 17 tahun dinilai oleh rakyat bisa menjadi presiden, ya Why udah not? pilih aja. Ya. Orang 80 tahun dirasa Ya. masih cakap bisa menjadi presiden, pilih aja, gitu, dikembalikan ke aspirasi rakyat. Yang saya permasalahkan adalah timingnya, momentumnya, prosesnya. Seperti yang Pak Mahfud MD katakan, apakah memang kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan itu, ya kan? Kalau yang saya bukan ahli hukum, tapi mendengar keputusan MK itu, saya bertanya ke Pak Mahfud bilang mestinya itu dikembalikan ke pembuat undang-undang, kepada pembentuk undang-undang. DPR. Jadi Mahkamah Konstitusinya melihat usulan tersebut lalu dikembalikan kepada pembentuk undang-undangnya, Presiden dan DPR untuk merevisi undang-undang pemilunya. Tapi saya juga menghargai sifat atau keputusannya Pak Mahfud dengan ketika Pak Mahfud mengatakan begitu itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Nah, itulah konstitusi kita, itulah ketatanegaraan kita. Final and binding ya. Final dan binding. Dan Jadi binding, begitu ya. itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian KPU membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan itu, maka seperti Pak Mahfud saya bilang itu mengikat. Ya. Tapi artinya sudah jadi cacat ya sebenarnya. Maksudnya? Sudah cacat secara politik sebenarnya, secara hukum. Ya, kemudian ada rasionalitas, ada akal sehat, ada nurani yang membuat masyarakat sipil itu bergerak ya, tentang ini. Dan saya kita bisa melihat apakah pergerakannya akan terus berlanjut ya, karena diharapkan ini tidak merupakan awal dari abuse of power. Ya, abuse of power, ada satu pihak dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan intervensi kepada proses yudikatif, dan intervensi ini kemudian dilanjutkan dengan strategi berikutnya dalam pemilu 2024 ini. Iya. Ya, saya juga setuju sama Anda bahwa ya harusnya tidak ada pembatasan seperti itu. Tapi kenapa momentumnya kok seperti dipaksakan sekarang, dan untuk frasa tambahan yang harus menjadi selama berpengalaman menjadi kepala daerah, termasuk yang dipilih pemilu segala macam itu, ya kan? Kan rasa-rasanya kan cuma ada berapa orang sih? Ada nggak 2 orang? Sebetulnya Yang ada bisa berapa? selama kontestasi sampai dari 19 sampai 25 Oktober. Ya, ada berapa puluh orang Ada ya? yang memenuhi syarat itu. Memenuhi syarat itu. Ya, mungkin misalnya di Jawa Timur sendiri mungkin ada 8 kepala daerah yang memenuhi syarat untuk diajukan. Oh iya. Dengan frase koma kepala daerah itu. Iya. Tapi untuk kemudian yang benar-benar akan maju kan, Ya, ada nggak ya? 2 nggak ada. ya, yang menjadi masalah seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini sebetulnya kewenangan dari pembentuk undang-undang. Oh, Ya, sih. nah, Iya, itu iya, yang kemudian diambil alih oleh Mahkamah MK. Konstitusi, lalu kemudian kita bisa membaca dissenting opinion dari beberapa hakim, ya, termasuk misalnya Prof. Saldi Isra, ya. ya, yang membuat kita kemudian bertanya, ini ada apa sebetulnya dalam pembuatan itu. Tapi kami di tim pemenangan yang melihat itu sebagai given, ya sudah,
Mahkamah Konstitusinya sudah memutuskan Mas Gibran sudah sah, legitimate untuk dicalonkan. Ya sudah, kita buat strategi untuk menghadapi dua pasang calon yang lain. Ya. Nah ini ada persepsi publik ini Mas Andi terhadap dinasti politik dalam sistem demokrasi. Itu ada yang sangat setuju 18%, setuju 26,6%, kebanyakan tidak setuju nih 33,7% dan sangat tidak setuju 21,6%. Bagaimana? Kayaknya nih Vox Populi Vox Dei, ya kan? Ya itu yang tadi saya sebut, begitu nanti rasionalitas yang bermain dikaitkan dengan nurani, ya dikaitkan dengan komitmen kita untuk melanjutkan reformasi, pematangan demokrasi, ya suara rakyatnya, suara bawahnya akan kelihatan mengarah kemana. Oke. Enggak gini, ada yang ngomong begini, Mas Andi. Anda kan juga terbilang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan? Apa nggak sempat kemudian berdiskusi dan kemudian mengingatkan beliau, Pak ini nanti kira-kira mudaratnya begini begitu dan seterusnya? Jika kami menarik data 88% itu, saya masih Gubernur Lemhanas. Oh, sih. Iya. Data itu saya sampaikan. Oh, Anda sampaikan. Terus gimana reaksi Bapak, Pak Jokowi? Ya, saya terbiasa untuk tahu batas. Ya, tahu batas. Saya menyampaikan kajian sebagai Gubernur Lemhanas, memberikan rekomendasi kebijakan, tapi menyadari bahwa saya sebagai Gubernur Lemhanas bukan pemutusnya, bukan pembuat kebijakannya. Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan. Tapi setidaknya saya sudah menjalankan kewajiban saya memberikan kajian dengan data-data yang objektif. Terus respon beliau bagaimana waktu itu? Untuk saat itu tidak ada respon khusus terkait dengan data bahwa 88% itu kontra. Nah, maksud saya Anda ketemu langsung empat mata? Tidak. Waktu itu saya menyampaikan kajiannya secara tertulis, lalu disampaikan bahwa kajiannya sudah diterima, tapi tidak ada respon langsung karena saat itu Presiden sedang bersiap-siap mau kunjungan luar negeri. Iya, maksud saya gini Mas Andi, Anda kan secara personal kan dekat sama beliau. Anytime you can call to the ajudan minta ketemu dan seterusnya ya. Untuk ngomong, Pak ini untuk kebaikan bla 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 begitu. Ya kepikiran itu atau sudah cukup? Sudah, tapi datanya kan sudah sangat jelas ya. Bukan sesuatu yang harus dijelaskan lagi. Ya, ketika nampak ada gelagat-gelagat seperti itu dengan seperti sayang anak itu dan memunculkan Gibran, terus itu nggak sempat coba untuk meyakinkan Pak Jokowi? Sudah sebetulnya, ya data-datanya sudah, ya saya tahu persis bagaimana misalnya dari kajian-kajian lain yang ada di Seknek dengan Setkap juga sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan risikonya ya kepada Presiden, tapi beliau memiliki otonomi sendiri untuk memutuskan. Iya, karena iya Pak, ya kita tahu lah itu hak pribadi siapapun ya, termasuk Pak Jokowi sebagai Presiden apalagi. Yang juga sempat ramai awalnya kan ketika Kaisang itu ujuk-ujuk dalam 2 hari menjadi ketua umum partai politik ya kan, PSI dalam ini. Itu gimana? Itu sebenarnya menurut Anda, perlu saya tanya, ini by design atau memang memang alamiah saja atau bagaimana? Ya itu yang harus saya lihat contrasting dengan apa yang misalnya terjadi di PDI Perjuangan ya. Saya mengamati dan terlibat dalam beberapa kegiatan PDI Perjuangan sudah lama, karena ya saya dulu bagian dari PDI Perjuangan. Jadi tahu bagaimana partai PDI Perjuangan itu benar-benar dijalankan berdasarkan ADART, berdasarkan mekanisme pembuatan kebijakan yang tertata gitu. Saya misalnya terkaget-kaget ketika melihat data selama masa pandemi yang saya pikir mekanisme pembuatan kebijakannya akan dilonggarkan karena pandemi, ternyata makin ketat karena kemudian malah bisa menggunakan mekanisme Zoom ya untuk rapat-rapat. Jadi Ibu Mega dibantu oleh Sekjen Mas Hasto itu melakukan ratusan pertemuan Zoom selama pandemi untuk memastikan bahwa mekanisme partai berjalan. Jadi tidak mudah untuk misalnya PDI Perjuangan
Ya, nggak kebayang untuk saya tiba-tiba ada seseorang masuk ke level atas tanpa melalui mekanisme tertentu. Iya. Nah, itu yang mungkin membuat karakter kematangan berorganisasi, kematangan berpartainya yang berbeda antara PDI Perjuangan, misalnya dengan bagaimana Mas Kaisang dimunculkan sebagai ketum PSI. Iya, makanya Pak Jokowi kan juga bos Anda dan patron Anda juga. Anda sedih, prihatin atau bagaimana? Saya selalu mengatakan begini ya, saya diberi tugas oleh Ibu Mega 2012 untuk membantu Ibu Mega mengambil keputusan tentang calon presiden 2014. Ya. Jadi saya selalu mengatakan 2014 saya merah, 2019 saya merah, 2024 saya merah. Pak Jokowi ketika maju wali kota merah, maju gubernur merah, maju presiden merah, menjabat presiden merah. Jadi yang ditanyakan itu bukan kenapa saya berbeda dengan Pak Jokowi, tapi kenapa Pak Jokowi sekarang berbeda dengan saya. Iya. Saya tetap merah, saya nggak kemana-mana. Saya tetap merah berada di garis itu. Nah, sekarang Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang yang mestinya merah memutuskan tidak merah. Jadi yang ditanya bukan saya, yang ditanya bukan Ibu Mega, bukan Mas Hasto, ya. Misalnya bukan Mbak Puan. Kami tetap di sini kok. Anda konsisten ya? Kami nggak kemana-mana kok. Kami tetap di sini. Tetap loyal di situ. Di sana kenapa nggak merah tiba-tiba? Yang ditanyakan harus di sana. Bukan saya yang harus menjawab pertanyaan itu. Saya nggak kemana-mana. Ya justru karena itu Mas, akhirnya kan katakanlah kekuatan itu, resources itu kan ngumpul di paslon yang lain. Dalam hal ini Pak Prabowo, Gibran. Di sisi lain ada Anies Muhaimin. Jadi kira-kira persaingan jadi semakin berat atau bagaimana ini? Ya satu ilmu yang saya pelajari dari Ibu Mega ya tentang politik. Ya saya bertemu Ibu Mega Sabtu lalu gitu ya. Lalu ya Ibu Mega cuma memesankan udah fokus saja memenangkan Ganjar. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman di tim pemenangan. Di dalam rapat-rapat saya nyampaikan strategi utama kita menuju 14 Februari 2024 adalah memenangkan Ganjar, bukan mengalahkan A atau B. Menarik. Dah, itu aja. Fokus aja memenangkan Ganjar, tidak mengalahkan A atau B. Jadi ketika saya Gubernur Lemanas, saya harus sering berinteraksi dengan Pak Prabowo sebagai Menhan. Ya Pak Prabowo pernah menanya apa yang dilakukan selama 2014-2019. Saya ringan saja menjawab ke Pak Prabowo. Pak, di 2014-2019 saya tidak pernah berusaha mengalahkan Bapak. Saya hanya berusaha memenangkan Jokowi. Jadi saya ringan-ringan aja berinteraksi dengan Pak Prabowo karena saya nggak pernah berusaha mengalahkan Prabowo. Saya hanya berusaha memenangkan Jokowi. Itu beda ya? Secara filosofis atau prakteknya nanti akhirnya beda? Saya tidak attack. Tidak attack ke lawan, ke seteru politik. Saya memenangkan Jokowi waktu 2014-2019. Sekarang saya fokus memenangkan Ganjar. Artinya nanti tercermin dalam pola kampanye. Dalam pola kampanye, saya harus menjelaskan mengapa Ganjar yang cocok untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia unggul. Kenapa Ganjar yang cocok untuk melakukan 8 gerak cepat? Kenapa Pak Mahfud yang dianggap paling cocok dengan Mas Ganjar? Karena Pak Mahfud akan kuat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kalau ditanya pasangan 11 gimana? Nggak ngerti saya. Ya justru itu. Jadi ini ngomong tagline misalnya Mas. Jadi kalau pasangan Amin kan tagline-nya kan misalnya perubahan. Pasangan Prabowo, Gibran kan tegak lurus katanya. Kalau Anda kesulitan nggak merumuskan tagline ini? Enggak, Mas Ganjar kami berbicara ya dengan Mas Ganjar. Terus Mas Ganjar kami tanya, Mas, apa sih karakter kerja Mas Ganjar yang paling utama? Terus Mas Ganjar, aku rasanya cepat deh.
karakter kerjaku. Ya, itu biasa kok. Saya waktu jadi gubernur lagi di mobil ada yang telepon ngeluh jalan rusak, lagi di mobil ada yang tweet nggak bisa dapat pupuk, ya sudah langsung aku balas di situ, langsung aku telepon bupati, wali kota, kepala dinas dan seterusnya. Aku memang senang cepat. Gerak cepat. Ya sudah. Oh ya wes mas, kalau gitu gerak cepat aja ya. Satset, cocok kata Mas Ganjar. Oh, Tapi itu gercep memang, satset ya. memang dari Iya. dirinya. Iya, iya. Dari dirinya Mas Ganjar dalam pembicaraan, aku itu memang kerjanya cepat. Ya, terus misalnya, nah karena gerak cepat itu kami merumuskan 8 gerak cepatnya Mas Ganjar. Tapi ada satu lagi yang menarik, misalnya Mas, kalau Mas pengalaman sebagai gubernur, apa yang benar-benar harus tersedia menjadi prasyarat bagi kita melakukan program-program? Ya, Mas Ganjar bilang 3 yang harus tersedia. Tentunya harus ada anggaran. Anggarannya nggak boleh dikorupsi, ya. Dan kemudian birokrasinya efisien. Ya sudah, mesinnya efisien. Jadi Mas Ganjar bilang 3 syarat itu, ya sudah kami bilang ketersediaan anggaran menjadi fondasi, anti korupsi menjadi fondasi, lalu kemudian birokrasi yang efisien digital menjadi fondasi. Itu dari Mas Ganjar. Ya, nah, hal-hal seperti itu yang memudahkan kami kemudian untuk merumuskan visi misi yang memang disesuaikan dengan karakter kepemimpinan yang dipercaya oleh Mas Ganjar dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjadi Indonesia unggul tadi. Iya. Iya Mas, moga-moga. Jadi yang kemudian orang menilai, termasuk juga saya ini, terus terang saja, ini kok responnya PDIP, baik Bu Mega, Bu Puan, ya kan, Hasto, juga mungkin Anda, sekali ini kok kelihatannya kok tidak segalak ketika menghadapi orang-orang yang balelo, yang tidak konsisten atau tidak loyal dengan partai ya. Pada kejadian Gibran, Kaisang, Gibran dan juga Pak Jokowi ini kayaknya kok apa kayak ayam sayur gitu Mas kayaknya, betul ya? Atau enggak, Atau memang pergi perubahan? Maaf ini. Bukan. Enggak. Ya, saya selalu ingat apa yang dipesankan Ibu Mega. Ya, ketika saya seskap, ketika saya gubernur Lemhanas, gitu ya. Ya, tentu ada perbedaan-perbedaan ya. Apa yang dipandang oleh PDI Perjuangan mestinya dikerjakan oleh pemerintah dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden. Ya. Ibu Mega selalu mengatakan Jokowi itu presiden kita, Iya. jaga dia sekuat-kuatnya. Itu perintahnya Sampai sekarang pun. sampai sekarang. Jokowi itu presiden kita, jaga kita sekuat-kuatnya. Terus sekarang Pak Jokowi memutuskan berbeda pilihan politiknya dengan kami, bukan kami yang berbeda ya. Iya, Pak beliau Jokowi yang iya. memutuskan berbeda. Ya, pandangan yang muncul adalah udah balik ke strategi dasar. Strategi dasarnya menangkan Ganjar. Jangan ngurus yang lain. Dan Iya, tapi sisi lain kan ngomong kan sekarang Anda ternyata juga kan dulu diledek-ledek Pak Jokowi itu kan petugas partai, dibully sedemikian rupa ya kan? Ya artinya ya kalau nggak tanpa dengan PDIP kan siapalah itu kan begitu dalam pidato Bu Mega segala macam. Nah, sekarang kan beliau sepertinya ini tafsiran banyak orang termasuk dugaan saya. Ini kan beliau menunjukkan bahwa saya bukan sekedar petugas partai, ini sudah menunjukkan betapa beliau pegang kontrol kendali dalam politik nasional. ya, tapi itu yang saya sebut the power of why ya. Mengapa kita melakukan sesuatu? The power of why. Ya, namanya itu. Oh iya, iya. Sesuai dengan nama saya. politik ya, Pak. Sesuai. Oh, iya, Saya iya. yakin benar the Iya, power iya. of why. Kalau motivasi kita menjawab pertanyaan mengapa itu benar, ya maka antara hati dengan pikiran itu anteng. Iya. Ya kan? Iya. Jadi misalnya saya nggak bisa ngerti seseorang mengambil keputusan yang sangat strategis untuk bangsa dan negara karena persoalannya adalah nggak suka diomelin di depan publik. Nggak ngerti saya. Ya kan manusiawi, Mas. Apalagi presiden loh itu. Loh, ini untuk bangsa dan negara loh. Oh. Ya. Jadi makanya saya lebih ngerti ketika Loh, Anda dalam perspektif Bu Iya, Mega nggak, begitu. iya. Kalau Nggak, saya kan enggak, saya hanya bertanyanya begini. Ada yang memutuskan berbeda garis politiknya. Oke. Ya. Garis politik merah itu jelas.
berdikari, berdaulat, berkepribadian. Dalam 8 gerak cepatnya Mas Ganjar, itu menjadi dasar untuk menyusun program membangun manusia yang berbasis teknologi, gerak cepat 1 dan 2, program untuk mengembangkan ekonomi, nomor 1-nya pemerataan, nomor 3-nya, nomor 3, 4, 5, dan 6-nya unggulan-unggulan ekonomi, hijau, biru, digital. Ya. Nomor 7 dan 8-nya berkaitan dengan politik. Politik pertahanan, politik hukum, politik luar negeri. Ya. Jadi mengapa Mas Ganjar kami sorong menjadi presiden? Karena 8 itu, gerak cepat itu kami yakini akan mampu membuat Indonesia yang oleh Pak Jokowi diantar menjadi Indonesia maju bisa lebih cepat menjadi Indonesia unggul. Ya, Ya. Mas Ganjar nggak Ya. punya penyebab personal yang terkait dengan dirinya, yang terkait dengan keluarganya. Itu the power of why. Ya, jadi kalau tiba-tiba Menarik, the power of kenapa why. the power of Iya, namanya itu pernah Om Why. ya. The power of why. Jadi kalau ditanya mengapa ada yang berbeda garis politik, nah harapan saya adalah ada yang mengatakan saya nggak percaya lagi dengan berdikarinya Bung Karno. Itu salah. Saya akan menggantinya dengan ini. Saya nggak percaya lagi dengan daulat politik yang dirancang oleh Trisaktinya Bung Karno. Saya akan menggantinya dengan ini. Gitu. Nah, the power of why itu nggak saya temukan. Tapi begitu the power of why-nya menjadi personal, ya semua orang menjadi bingung apa yang terjadi. Gitu. Ya, inti kata Anda menyesalkan nggak sikap Pak Jokowi seperti itu, atau sedih atau prihatin atau bagaimana? Ya, sebagai seseorang yang bekerja lama dengan Pak Jokowi sejak 2012 sampai 2023, saya berusaha memahami mengapa Pak Jokowi membuat keputusan itu. Memahami, nggak bisa memahami. Ya, moga-moga bisa. Nggak bisa. Moga bisa memahami. Ya, orang kan bisa berubah, Mas. Betul. Iya kan? Orang kan bisa berubah karena kepentingan, toh. Ya, Politik moga-moga is berubahnya kepentingan. power of why-nya benar. Mudah-mudahan begitu. Nah, cuman itu kalau kemudian beliau ada di Prabowo Gibran, ini makin berat nggak bagi Anda, bagi Ganjar Mahfud? Langkahnya sih sebetulnya makin ringan ya. Ya, makin ringan dalam artian tadi kami bekerja memutuskan berdasarkan motivasi yang tepat untuk mengusung Mas Ganjar dan Pak Mahfud mencapai apa yang kami yakini program-program yang membuat Indonesia menjadi Indonesia unggul, ya. Dan kami bisa melihat bagaimana teman-teman jejaring-jejaring yang dulu bersama kami 2014, 2019 ya ternyata tetap ya bersama kami gitu ya. Kami ngelihat misalnya ada ketika dideklarasikan diantar ke KPU gitu sepuh-sepuh seperti Mas Butet ya muncul ya, terus nanti dilihat saja di susunan lengkap tim pemenangan nasional bagaimana tokoh-tokoh simpul-simpul itu bermunculan mendukung Mas Ganjar, Pak Mahfud ya, sehingga meyakini kami bahwa apa yang kami siapkan, apa yang akan ditawarkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu tetap mendapatkan dukungan yang signifikan dari simpul-simpul utama yang dulu tahun 98 memperjuangkan reformasi demokrasi di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong ini ada komentar juga nih. Pada pemilu 2019 terjadi polarisasi yang begitu tajam di masyarakat. Apakah menurut Anda hal itu akan terjadi kembali pada pemilu 2024 nanti ini? Ketajamannya mungkin berkurang karena 3 pasang. Oh, ya. Karena ada Jadi 3 berkah malah 3 pasang jadi ya kira-kira. polaritas yang A lawan B mungkin akan berkurang. Ya. Terus yang kedua karena pasangan yang muncul itu membuat dikotomi politiknya mencair. Ya. Di Ganjar dan Mahfud, partai yang ada adalah partai yang dulu sudah bekerja bareng
di 2014 dan 2019. PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo. Ini sudah kerja bareng lama. Di sana tidak bisa membuat polarisasi yang tajam, ya misalnya karena masuk Gibran. Oh iya iya. Ya, jadi misalnya mereka tidak bisa lagi memainkan hoax-hoax atau hate speech yang dulu dipakai untuk menyerang Jokowi. Ya, karena di sana ada Gibran. Gabung, iya ada Gibran. Yang kelompoknya Anies dengan Imin sama, tidak bisa menggunakan narasi-narasi keras ya yang dulu digunakan untuk menyerang Jokowi karena di dalamnya ada Nasdem dan PKB. Oh iya. Ya, jadi tiga pasang ini mencairkan dikotomi keras yang dulu muncul di 2014 dan 2019. Dan lagi pula tambahan satu lagi adalah teknologi digitalnya sudah berkembang pesat sehingga mestinya pemerintah, apakah BSSN, Kominfo, kepolisian itu mampu secara lebih cepat mendeteksi, ya, melakukan digital forensik, mendeteksi kemunculan isu-isu yang bisa membuat polarisasi yang berbasis identitas, polarisasi yang menggunakan SARA, polarisasi yang menggunakan ujaran kebencian itu jauh lebih mudah dan lebih cepat dideteksi karena perkembangan teknologi. Ya terutama tiga ini lah. Kominfo, BSSN, dan kepolisian. Pastinya mesin yang ada sekarang, big data analysis, rolling mesin yang ada sekarang memungkinkan forensiknya dilakukan lebih cepat. Ini cocok di kedeputian Anda nanti. Ya kami punya kemampuan untuk mendeteksi itu sendiri, yang kemudian bisa kami laporkan ya ke teman saya tuh yang sekarang jadi Menteri Kominfo, Budi Ari itu kan dia saya. Ya. Budi Ari ya terus. Mas Muni, nih ada digital forensik, hate speech kok masih muncul, ya, aku lapor ke Pak Hinsa yang dulu 2019 sama-sama bergerak Pak Hinsa ini masih muncul, atau lapor ke Mas Sigit yang waktu saya seskap beliau adalah ajudan, Mas Sigit ini digital forensiknya kok hate speech masih muncul, gitu kan. Bisa. Tapi ya, secara kematangan demokrasi. Tapi secara politik untuk pemenangan pilpresnya ada yang bilang tidak menguntungkan Anda ini. Karena justru terbelah dengan adanya Prabowo Gibran dan Anda Pak Ganjar Mahfud ini malah menguntungkan Amin gitu loh. Apa benar nggak analisa seperti itu, Mas? Sekali lagi tergantung strategi ya. Ya sama-sama baik kami maupun dua pasang yang lain belum pernah melakukan pilpres 3 pasang. Semuanya tahu persis bagaimana melakukan pilpres 2 pasang. Tapi melakukan pilpres 3 pasang, ya misalnya Jawa Timur saja. Kalau perhitungan 2 pasang, kami sudah langsung bisa mengira tapal kuda akan cenderung kemana, Mataraman akan cenderung kemana, Arek akan cenderung kemana. Tapi begitu pilpresnya 3 pasang, ada Caimin yang dianggap mewakili hijau, ada Pak Mahfud yang juga dianggap mewakili hijau, sementara Pak Prabowo Gibran tiba-tiba tidak ada nuansa hijaunya. Nah, udah peta teritorial kinetik di Jawa Timur berubah signifikan. Karena tiba-tiba kami harus membuat algoritma baru berdasarkan 3 pasang. Battlefieldnya nanti Battlefieldnya akan berubah signifikan. Di Jawa Timur banyak kan nanti? Enggak juga, sama. Di Jawa Barat juga akan sama ya. Di Jawa Barat, kemunculan Gibran yang di belakangnya langsung kelihatan Jokowi, itu akan membuat perubahan yang signifikan ke suara-suara yang misalnya 2014, 2019 itu pasti ke Pak Prabowo. Ya, di 2014, 2019 kita sudah tahu kantong-kantong Pak Prabowo ada di mana, tapi begitu ada 3 pasang ini, segala sesuatu berubah signifikan. Jadi kira-kira kalau 3 pasangan berarti 2 putaran ya? Skenario terbaik kami tetap mencari 1 putaran. Tetap mencari 1 putaran. Kami juga punya worst skenario, tapi kami bekerja dengan skenario terbaik untuk membuat mesin baik udara maupun darat yang memungkinkan pemilunya bisa berlangsung 1 putaran. Oke, 1 putaran skenario terbaik berapa persen, Mas? Simulasi-simulasi yang dilakukan sudah ada ya. Tapi ini sekali lagi karena
kemunculan Mas Gibran baru beberapa hari ini, konsinyasi sedang kami lakukan, pangkalan data algoritma sedang kami utak-atik, sehingga mungkin ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di skenario dan simulasi yang kami sedang lakukan. Oke. Baik, Mas Andi. Waduh, matur nuwun. Terima kasih Terima banyak nih kasih. waktunya kita bisa ngobrol bebas ya dengan Mumbai. Terima kasih. Jangan lupa kalau Baik. ke Blok M mampir ya. Nggih. Terima kasih. Jadi demikian sahabat Kata Data, sampai jumpa di edisi Gultik atau pergulatan politik berikutnya. Kalau bicara pakai data. Salam. Mas, thank you.